Saya lulus dengan waktu tertekan dengan nilai tertinggi. Jadi kalau benar, karena ini kalau ada kita Tuhan belajar harusnya bisa. Ya, kecuali kita main-main. Ya seperti itu ya. Jadi begitu, ya. Bukannya tambah ditambah banyak, tidak tambah banyak. Cuma waktu liburmu yang biasa libur 1 bulan itu potong. Dan libur, yang lebih. Tapi kalau kamu nggak mau libur, silakan aja. Terus saya mau seleksi, urusannya silakan aja. Kalau lulus buat seleksi silakan. Tapi kalau tidak lulus seleksi, maka Anda yang akan rugi dan pembimbing Anda tidak saya izinkan rugi. Bukan hanya mahasiswa, pembimbingnya saya tidak izinkan membimbing seleksi. Jangan gagah-gagahan membimbing. Padahal tidak bisa menulis karya. Jurnalnya mana? Jurnal, makanya saya katakan tegur bahasa-bahasa. Mana semua? Masih mau buat jurnal. Tapi kenapa Anda harus tulis? Gitu kan? Nah, kalau mau begitu, kritik dari mahasiswa Anda mesti kerjasama dengan dosen buat penelitian skripsi. Kalau tidak, kalau kamu buat skripsi pada waktu terakhir, saya jamin skripsimu jelek. Wah, sombong banget ini sebenarnya. Saya belajar sama saya magister, bukan tugas sarjana, magister. Ya, teman-teman dulu. Magister. Saya membuat tesis. Hah? Kenapa? Saya sudah cukup membuat tesis. Gimana caranya membuat skripsi bertesis dengan cara mendadak begitu? Kalau Anda membuat skripsi, membuat tesis, semester 3 itu udah siap-siap. Semester 4 udah siap-siap. Kalau begitu selesai buat skripsi, kapan Anda buat penelitiannya? Saya udah baca. Maaf saya. Iya. Ya, terus. Makanya saya tahu. Tapi kalau Anda mau bergerak, oke. Hubungi dosen itu dan sungguh-sungguh kerja. Supaya jangan hanya buat skripsi, mana kamu buang. Tidak berguna. Ya. Cuma Anda kadang-kadang nggak ngerti kalau itu begitu. Kemarin saya selalu sebenarnya dosen-dosen agak keras dikit. Cuma nggak ada yang keras lagi, yang keras sebut saya sendiri. Sebetulnya begitu ya. Saya langsung bilang, ini nggak benar, salah gitu kan. Dengan dosen, ini sudah belum dikoreksi. Saya enggak. Salah ini, karena jadwalnya bagaimana? Kan begitu kan saya tahu harus begini, harus begini. Kalau kami memang dari perbaiki dia kata perbaiki lolos, ayo. Saya terserah kalau dia bilang aviasi, saya tidak akan catatnya. Kalau kita baik-baik ya, siapa yang punya skripsi di aviasi, saya tidak akan catatkan. Dan saya akan samakan dia laporan tak. Dia mau ngomong begitu salah sini, kalau buktikan aja buktinya apa? Nah, saya. Tapi terus terang saya ngomong, dan saya nulis. Boleh tanya-tanya. Kalau mau bukti, boleh kasih tahu saya. Saya mau masuk ke bukti. Dan kalau Anda mau yakin buat skripsi, dari semester 3 semester 4 Anda sudah harus siap. Ya kan? Jadi jangan sudah mau pakai model, skripsi model apa? Baru belajar teorinya aja Anda butuh waktu sebentar. Saya waktu buat disertasi dengan tulis. Saya bicara publik, dokter tulisan kebijakan publik. Nah, saya kan bukan ahli kebijakan publik. Belajar teori dan kebijakan publik, saya terus menangkap. Dokter itu skripsi. Terus dalam waktu 1 bulan 2 bulan bikin cara, saya nggak ngerti gitu ya. Makanya kalau mau buat skripsi, dari semester 3, semester 4 Anda sudah siapkan. Minatnya di mana, bukunya apa, siapkan. Kalau publikan, Anda beli buku biblikan. Jangan biblikan kamu selangkah ke sini. Takut boleh. Kemudian juga
Saya terus kalau Anda buat eksegesi, saya sudah lihat tidak memadai. Kalau begitu katakan, Anda buat eksegesi tidak memadai. Beberapa orang yang saya buat eksegesi belum mati. Kan buat eksegesi kan bukan hanya bahasa asli. Anda kan mesti tahu kamus. Kamus kan bukan satu kamus, minimal 3 atau 5 kamus. Kata ini artinya ini, beda kamus ini, kamus yang lain bagaimana? Kan gitu kan? Belum lagi hasilnya, bandingkan dengan para pakar. Jadi jangan kesalahan itu. Nanti kita akan dengerin ya orang-orang yang bermengerti ketua. Ya, saya nggak usah, apa namanya nggak usah bahas itu lah, karena itu bukan bagian saya. Nanti saya kasih orang yang walaupun saya mengajar dan meneliti ya di program pasca. Oke, jadi kalau mau merasa bisa mengerti, tapi saya bilang tidak keras, belajar tulis baik-baik. Ya, jangan dari sama tulis membuat tulis. Oke, kali itu kan. Jangan juga buat keseriusan. Saya nanti kalau kamu sudah memadai, kalau Anda bilang saya bayar, ada orang-orang di sini bagus dan nanti kita bilang saya kasih untuk. Ini banyak sih, karena ada teman-teman yang punya banyak buku ya. Oke, Pak Gatot itu banyak sekali. Dulu dia pada kasih saya sering buku. Kan, sambil, ya. Untuk saya juga sering ke masjid, untuk saya ambil. Nanti kita aja pertama kita membenahi KKN. Ya, tapi kan kita belum punya orang KKN. Tapi kalau kebetulan kita ini diperiksa, ini nggak tahu. Saya tahu sih. Tahu? Nggak tahu. Beli kan? Kita nggak boleh itu. Makanya akreditasi kita harus diubah. Kita ke depan mesti naik. Nah, saya mesti berjuang untuk memperbaiki. Gak bisa ada standar dia bukan sarjana kedokteran. P3 aja harus S1 sarjana kedokteran. Dan lagi, jadi nggak segampang yang Anda bayarkan ngomongin pendidikan begitu. Aku ini jadi dosen dari tahun 97 selalu mendapatkan jabatan tinggi. Yang itu saya lewati. Bukan baru dosen biasa, saya jadi dosen cuma butuh waktu setengah tahun menjabatkan dengan jabatan besar. Begitu ya. Karena lagi belajar kerja segala macam. Karena saya pendidikan di gereja, jadi langsung. Kalau jadi dosen saya adalah di gereja. Ya, jadi bukan tiba-tiba gitu. Ya. Tapi kalau master boleh. Saya sarankan kalau mau buat skripsi tidak wajib. Tapi kalau Anda mau buat skripsi, saya juga bilang mulai semester 3, semester 4, Anda sudah harus pikirkan membuat tentang topik apa. Topik ya, bukan judul. Kebanyakan judul itu selalu cari kan, judulnya nyontek lagi kan. Biar skripsi orang itu. Masa dia buat skripsi baca-baca orang gitu kan, lucu sekali kan. Namanya skripsi karya ilmiah penelitian, bukan tempat sini bukan ya. Oke, tapi sekali lagi kalau kan semester berapa? 5. Hah? 5. Kalau itu kamu kalau semester depan kamu buat aku jadi bukan aku sedang tahu ini itu secara ilmiah, tapi ya ini bukan bicara tentang itu kali butuh nggak ada. Secara ilmiah, karena untuk membuat sebuah karya yang bagus butuh waktu ya. Untuk Anda buat judul, Anda minimal punya 5 buku, 5 mesti baca. Oke? Setelah baca 5 buku juga, Anda buat ringkasan. Setelah buat ringkasan, Anda buat jadi abstrak. Setelah buat abstrak, Anda mesti buat garisan, ya, teori, problem, tidak? Respon, solusi. Bukunya mesti ada.
minimal 30 buku. Jadi kalau kamu tiba-tiba membuat CV, jadi apa itu CV? Jadi bukan saya malah-malahin lagi. Bukan hanya skripsi. Orang kabar dari luar negeri ini, tulisan itu juga kaget. Oh, pasti bisa. Saya bahasa Indonesia tuh. Oh, ya, kalau buat bisa kali ini. Memangnya terjemahan kayak begitu. Jadi saya ngajarin bukan pengawal baru ini. Sebenarnya para pengetahuan. Saya selalu ngajar. Pelajarannya dari luar negeri, kemudian lagi ke bahasa Inggris. Saya ngomong gitu. Tapi kemudian kan, nggak apa-apa. Lalu lama-lama dia jalannya, lalu dia kaget. Lalu dia mau saya. Ya, biasanya orang datang ke saya itu udah masalah, tapi kalau kamu juga udah masalah itu, oh, udah gitu ya. Karena awalnya saya nggak suka masalah. Kan nggak boleh merdeka kan? Merdeka belajar. Kalau saya bukan skripsi, kenapa? Saya langsung berpikiran dari tahun skripsi, terus buat apa? Buat apa? Ada penanganan soalnya. Gitu. Ada saya nggak lulus. Gitu ya Pak ya. Kalau kamu mau berkritik, boleh ya. Tapi sekarang kamu cari konsultasi dengan dosennya kan, pergi kemana-mana. Saya bersama itu akan buat jalan-jalan gitu ya. Oke, jadi jelas ya. Tidak ada pertambahan mata kuliah. Oke. Yang ada sebagai antara hanya waktu libur Anda kita pakai belajar. Ya. Soalnya saya lihat juga kasihan juga ada libur bulan habis ongkosnya menjadi baik tadi. Kalau ongkos itu balik lagi kasihan. Lebih baik di sini aja lah. 3 tahun kan udah keluar kan. Selesai kan tamat kan? Sama. Yang penting jangan berkelanggaran aja. Kalau pelanggaran kan sudah kalau saya juga. Gimana sih Dok? Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ya. Saya Suma. Siapa namanya? Suma. 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 Kayaknya sudah pernah ketemu ya? Pernah di sana. Oh iya. Silakan Suma. Kalau saya tertarik dengan apa? Yang baru-baru ini seperti yang aku bilang proyek. Oh iya. Seperti yang aku bilang tadi bisa skripsi ataupun dengan cara lain dalam metode kampus mereka atau mereka belajar ini. Nah, yang saya bilang tertarik ini saya tertarik di proyek. Cuman yang membuat kayak masih kadang rada-rada ragu karena kalau di skripsi kan kita seperti kan di skripsi itu di tulisan skripsi kita punya panduannya. Tapi kalau untuk proyek ini kan kita kayak masih baru-baru kan agak abstrak di pikiran kita ini bagaimana pembuatannya. Oh iya, bilang kan kamu karena belum pernah lihat kan? Ya. Mau jadi proyek kan dikasih juga seperti contoh buat skripsi, sama aja. Oke. Ya, dikasih template juga kan? Ya kan karena kamu belum lihat template-nya, abstrak kan? Nanti kalau dikasih lihat template-nya, ya sama seperti kamu lihat skripsi. Karena kamu belum pernah dengar, kan kalau kamu mau baca jurnal pengabdian masyarakat. Klik aja di Google, jurnal pengabdian masyarakat, kayak begitu. Nah, jadi untuk pembuatan proyek itu berapa lama misalnya? Ya itu tadi 1 semester. 1 semester. Ya, sama dengan kalau mau mengganti skripsinya dengan proyek. Ya, karena hitungannya kan juga SKS-nya kan sedikit. Ya, 20 SKS, cuma kalau dia 6 SKS. Ya. Salah sih, yang mana? Jadi kalau sudah itu, ya apa? Jadi kalau sudah proyeknya udah lulus saja gitu. Kuliah, kemudian ada wah, yang tiga terakhir, bos Pak, kan waktu semester lalu kan skripsi, setelah skripsi kan praktek. Ya, kita kan bilang enak praktek aja, kan buat proyek kan, selesai. Oh Pak, saya nggak mau lulus dulu, mau KKN, ya silakan aja. Karena Anda udah bisa lulus. Tapi saya nggak lulus Pak, bareng-bareng dengan teman saya. Saya PKN, ya boleh silakan aja. Kok dilarang-larang? Udah enggak kok. Ya tapi jangan hati-hati, ntar punya. Kenapa begitu?
Karena saya mau PKL sama-sama dia, Pak. Ini bukan PKL namanya. Persiapan itu. Rumah tangga tuh. Ya. Alasannya PKL. Dan gitu. Jujur aja lah ya. Kan lebih baik lulus kan? Ya. Ada yang begitu ya? Tahu? Ya, katakan. Mau PKL juga? Oh, bukan. Ini tentang yang semester 5 kan Pak. Kan Ya. tadi Bapak bilang tahun ini akan diadakan proyek. Nggak, maksudnya sih nggak itu nggak, tapi tetap ada. Nah, pertanyaannya, kami yang semester 5 ini, nanti kalau udah semester 6, berarti kami langsung ke proyek. Nanti kan nggak, habis itu nggak PKL lagi atau PPL. Langsung habis proyek, langsung sudah gitu. Ya, tapi kan kamu belum buat semester antara, belum cukup SKS-nya. Seandainya semester Ya, 5 ini nanti pasti tahu, ya. ngejar SKS, nanti semester 6 udah langsung proyek. Ya, Begitu ya? ya. Kemudian, ya kalau SKS-nya belum cukup, hitung. Kan kalau yang semester ini nih, Mas Adi, kan ada semester antara kan? Betul kan? Kamu kan semester 5 kan? Ya, Sekarang semester 5. ya. Oh iya, langsung bisa langsung proyek semester 6. Ya? Ya. Terima kasih. Ya. Kalau mau Semangat ya? Bisa ini. kalau mau PKL dulu juga boleh, setelah itu membuat laporan Jalan saja. tesis boleh juga. Kalau saya sarankan jangan buat tesis dulu. Jangan buat skripsi dulu. Kesalahan kalian tuh kalian buat skripsi dulu, baru kalian praktek. Saya juga nggak ngerti, karena saya lihat hubungannya nggak ada. Skripsi kalian dengan praktek kalian. Iya, nggak ada hubungannya. Jadi nggak mempersiapkan data PKL. Iya. Biasanya tuh yang ada PKL dulu, baru skripsi. Makanya saya juga bingung di sini kok. Skripsi dulu baru PKL. Nggak ngerti saya. Ya. Biasanya skripsi kan terakhir kan? Terakhir duluan, kita bingung. Tapi cukup lah yang kata terakhir itu ya, skripsi duluan. Iya kan? Yang kalian itu bisa langsung PKL aja. Kalau saya sarankan ya proyek aja. Proyek langsung PKL kan jadi enak. Bisa punya bahan untuk PKL kan. Kalau skripsi kan tahu. Tapi coba dihitung nanti sama-sama ya dengan dosennya. Jadi minimal 144 SKS. Ya. Minimal 144 SKS. Nah, kalau ada selesai 6, kalau dia lancar kan 120 kan. Kalau dia 44 kali 6 24 masih bisa kan? Coba hitung, kalau cukup bisa ya. SKS-nya ya, hitung baik-baik. Apa lagi? Sudah selesai belum betul? Sudah? Sudah Pak. Oh iya. Ya. Dan kami semester 7 ini Pak. Siapa? Semester 7 ini. Ya. Nah, Siapa namamu? Oh, nama saya Nudi Baru. Hah? Ya Nudi Baru. Oh iya. Saya Kalian Jainuddin M ya, bukan ya? dengan membuat proyek ini Pak, kan kami semester 7 ini masih ada mata kuliah yang belum selesaikan kan. Biasanya semester 7 itu masih ada SKS yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan 2 bulan ke depan. Nah, apabila kami mengambil proyek, apakah SKS itu terpenuhi atau gimana? Kan kata Bapak lulus itu harus terpenuhi SKS-nya. Kan kami sekarang sudah tahap penyusunan skripsi dan ada tahap penyusunan skripsi dan ada yang juga yang membuat proyek. Nah, ketika kami memilih proyek, apakah SKS kami itu terpenuhi atau tidak untuk lulusan S1? Ya terpenuhi lah pasti. Coba berapa SKS kamu punya? Sebut, sekarang ini berapa SKS kamu punya? Lupa. Berapa SKS sekarang yang kamu sudah punya? Ambil. Lupa ya. Kalau itu tamatnya 8 tahun aja lah ya. SKS lupa ya. Jangan ingat terus. Berapa kamu punya SKS? Kamu ini kuliah atau jalan-jalan sih? SKS-nya nggak tahu.
Masa kamu nggak tahu kuliah SK kamu berapa? Biar apa segala kami percayakan kepada SMK gitu. Mau ditambah, mau dikurangi SKM, yang penting saya taat gitu. Kalau taat, kadang-kadang baca berarti gimana coba? Masa nggak tahu sih kalian? Semester 6 Pak, kemarin 14 SKS. Saya udah kemana deh? Semuanya. Semester 1 sampai semester Nah, kan bisa 124. 124. 124. Hah? Apa? Yang sudah kami ambil 124, Pak. Udah, tanpa praktek itu 20 masuk 4 udah selesai. Ya. Kalau yang itu bisa, kalau yang skripsi mungkin tambah kuliah kan? Dan juga kalau dia juga kalau kerjaan kurang sedikit, mereka juga ada kuliah juga. Kuliah untuk pemantapan praktek, evaluasinya itu penting kan? Dan sekarang praktek kan, kalau begitu mengerjakan praktek nggak bisa, dikasih kuliah. Kuliah online gitu kuliah gitu, ada bimbingan. Mana lain bisa juga. Kalau di tempat di sini, dia ada kuliah di sini. Supaya kalian bisa mengerjakan semua. Gitu kan? Kan kuliah kita bukan sekedar kuliah kalian biar begitu kan? Supaya selesai kan? Nanti kan ini ada penting proyeknya kan? Anda bisa selesai bagaimana kan gitu kan? Iya. Apakah perlu ditambah apa pengetahuan untuk bisa itu? Ditambah. Tapi yang jelas dia harus mencapai 12 SKS. Sudah? Sudah jelas nggak? Sudah jelas ya? Jelas. Saya juga bingung kenapa sih kalian kok 14 SKS? Semester 6 kemarin. Jelas ya? Karena kemarin udah 20-an Pak. Dari semester 1 itu udah 24, 23. Jadi masuk semester 6 itu Jadi masih sedikit ya. Jadi sekarang ini tidak ada ya semester 1, 2 yang mengambil lebih dari 20 SKS. Kalau dengar ya, tidak ada semester 1, 2 yang mengambil SKS lebih dari 20 SKS. Karena 3 tahun itu bisa lulus hanya dengan 20 SKS. Karena ada semester sementara. Tinggal kali aja. 20 kali namanya 120 kan. Udah kan? Semester antaranya nggak usah banyak-banyak lah. 6 aja. 6 kali 4, 24 kan. Betul kan? Iya. Udah lulus nih. Pas 44 kan? Cukup jelas? Jelas. Wah ini mau cepat lulus nih. Udah setengah tahun. Ya silakan. Kalau. Perkenalkan nama saya Gloria. Saya mau bertanya untuk yang poin kedua kan Bapak bilang bukan bisa di prodi yang berbeda. Ya. Misalnya saya di prodi PAK. Saya hanya bisa saya tertarik dengan prodi geologi tapi hanya di 3 matkul saja di dalam satu semester itu. Apa itu boleh jadi 3 semester di apa 3 mata kuliah yang saya kurang minat di PAK boleh saya singkirkan terus ditambahin itu atau hanya boleh cuma khusus untuk dalam satu semester itu cuma mata kuliah geologi saja Pak? Biologi yang menjadi kemampuan Anda saat ini. Jadi ada pembimbingan dan juga saat ini ngomongnya itu adalah kompetensi. Iya. Saya harus ini begitu. Nah biasanya kalau bicara tentang karena itu pilihan Anda untuk masuk. Ini kok udah masuk ke atas gitu kan? Yang plus banyak isi, kalau kebijakan, nanti yang pilihan itu berambil ke namanya biologi. Jadi mata kuliah
kemudian begini datanya tertentu kan. Nah itu pengetahuan dari teologi. Oke. Iya kan? Jangan asal-asalan, kasihan. Nah, dia ada pembimbingan dari saya. Ya. Oke. Yang mengenai lanjutan dari Gloria, tadi bertanya tentang bagaimana ketika dia kan ini dia mengambil mata kuliah di Gloria, dia apa contohnya? Dia mengambil mata kuliah di Jakarta di Gloria teologi contohnya. Nah, di situ dia nggak boleh memikirkan mata kuliah inti di PAK dia teologinya, dan itu berarti dia bisa mengambil mata kuliah inti yang ada di teologi. Itu yang pertama pertanyaan. Terus yang kedua, ketika dia mengambil mata kuliah di program teologi itu yang inti, apakah waktu yang sudah ditentukan itu bisa mendukung? Contoh di sini di prodipaknya ada waktunya, dia harus mengikuti mata kuliah inti di prodipak itu. Dan ketika dia mengambil mata kuliah di prodi teologi itu dan waktunya bertabrakan, itu bagaimana Pak istilahnya? Yang pertama, buat tahun pertama ini kan udah selesai. Tahun pertama udah selesai. Dua tahun di prodi awal. Setelah itu baru prodi yang berbeda. Nah, jadi saya tahu. Apa lagi? Kedua lagi kita namanya kurikulum SKS yang mungkin. Oh, kita pilihan. Seperti juga SKS itu cukup kan? Kita bisa kalau kurang kita ambil bagaimana? Nggak harus 120 gitu kan? Ya kan? Kita dulu SKS sama semester kan? Jadi bisa semester nggak semester 3 semester nggak bisa. Ya, jadi kalau semester 4 dulu SKS dengan teologi. Sebenarnya ambil lagi tuh SKS, yang teologi bisa. Atau diatur aja, jadi ada satu begini. Ya, nggak bisa. Oh, Jadi bertanya lagi Pak. Ini tentang soal yang tadi ya Pak. Nah, nanti yang semester 7 kan sebagian mereka ngambil proyek di semester ini. Nah, setelah mereka selesai proyek, apakah nanti semester depan mereka udah bisa wisuda atau nunggu kalian semester 6? Iya. Ya, ini tunggu-tungguan lagi nih. Sebenarnya mereka bisa diwisuda, cuma kan sedikit. Barengan aja lah tiap tahun kan gitu kan. Kalau yang diwisudanya 200 ya boleh. Diwisudanya cuma hanya 7 orang, ya tungguin aja angkatannya gitu. Berarti semester 7 nunggu yang kalian semester 9. Iya. Oh, semester 5. Bukan semester 7 juga. Kan semester 7 ada yang proyek, ada yang enggak. Bukan nunggu semester 5. Semester 7 kan angkatannya kan. Emang kamu mau nunggu semester 7? Hah? Kasian banget. Hah? Enggak, semester 7 kan nanti mereka tuh udah selesai. Nanti ada yang skripsi kan mereka praktek lagi. Setelah lain jalan kan. Kemudian yang sudah proyek kan sudah selesai. Ya mereka udah tinggal itu aja. Tinggal suruh masuk di S2 aja. Ya? Udah di S2 aja. Ya kan? Kalau dia nggak mau liburan setengah tahun Pak, nunggu wisuda ya boleh. Ya, kalau mau dia mau atau mau praktek lagi juga ya boleh juga. Ngerti? Jadi kita tidak melarang. Cuman kalau wisuda, kalau semester 7 yang wisuda misalnya proyek hanya 3-5 orang, tunggulah teman-temannya biar ada 20 orang. Gitu kan? Gitu ya. Jelas? Tapi bukan nunggu semester 5. Nunggu semester 5 lama. Berarti nggak barengan wisudanya ya? Berarti duluan yang semester 7 ini nanti yang wisuda. Seandainya proyeknya yang Iya. sudah selesai sama skripsi. Karena semester 7 kan memang harus wisuda duluan kan? Bukan itu iya lah. Oke. Masa semester 7 wisudanya semester 5? Oke, terima kasih Pak. Ya? Jadi yang semester 7 wisudanya barengan dengan semester 7. Semester 5 nanti, nah, waktu itu
begitu naik semester 7 barengan dengan semesternya sendiri. Tapi kalau memang maunya 2 tahun sekali juga boleh wisudanya. Misalnya, Pak nggak enak wisuda kita hanya 20 orang, gabung aja. Iya, maunya Semester 7 sama semester 5 udah 40 orang. Ya boleh-boleh aja, itu kan urusan usulan Anda. Ya, boleh, itu kan usulan Anda. Kan soal kami tampung, ya. Soal diterima atau tidak terima nanti rapat dosen, kan gitu kan? Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi saya mau bertanya kan, seharusnya kami kan lulus 4 tahun yang semester 7 ini. Ya. Namun kalau seandainya, nah sekarang semester 5 mereka itu sama-sama 4 tahun atau mereka juga mempunyai kesempatan untuk lulus 3 tahun. Nah jadi mungkin ini kenapa ada pertanyaan dari Novi, kalau seandainya mereka jadi semester 5 3 tahun otomatis mereka akan bersamaan wisudanya dengan semester 7 dan tadi begitu. Ya, tapi kan SKS belum cukup. Nah, SKS belum cukup. Iya kan? Semester 5 SKS belum cukup. Ya kan? Soalnya gitu, karena kalau yang semester baru kan mereka ada 3 antara kan? Jadi begitu sampai semester 6 selesai. Oke? Jadi kalau kami seandainya setelah proyek nih berarti di tahun depan sudah bisa wisuda. Ya bisa bersama-sama dengan yang lain kan? Sama-sama dengan yang lain. Iya, kan nggak bisa wujud apa nggak wisuda duluan kan? Tetap tunggu sama yang skripsi. Meskipun proyeknya duluan selesai, wisudanya bareng-bareng. Soalnya kalau wisudanya masing-masing, jumlahnya sedikit. Benar aja sih kalau mau wisuda di sini. Tapi kalau saya lebih saya sih, kan sudah jauh kan seperti tadi kadang-kadang yang bisa sih, mau saya mau. Kenapa jadi persoalan? Saya selalu merasa mengajukan yang penting urusannya berparitas gitu, lalu keren kan? Cuma foto-foto segala macam. Saya bikin foto wisuda saya cuma hanya program dokter ya ada. Itu gitu aja. Yang lain nggak ada. Lupa mereka foto semua. Saya juga lupa mereka foto. Gitu. Jadi saya nggak ingat apa saya udah pernah lulus atau enggak. Ya. Kalau lihat foto, ya ijazah. Oke? Ada lagi? Cukup jelas nggak yang baru ya? Silakan. Saya itu bertanya mengenai semester panjang dia. Nah, semester pendek Pak. Nah, semester pendek kan itu kan kita sebangkatan kan, sebangkatan misalnya ada di antara kita yang tidak mampu mengikuti semester pendek itu. Nah, dia mau apa? Mau mengambil yang normalnya saja. Apakah itu nanti dia akan menjadi semester depannya dia akan berpisah dengan angkatan itu tersebut atau bagaimana? Lulusnya. Ya, Lulusnya pelan. dia telah berarti dia itu angkatannya belakang. Jadi bisa. Dan bisa. Lebih. Kalau perjanjian, gila. Kalau dia mendekat ini, apa? Ini jangan ada pikir saya salah. Saya salah kan? Kalau ada pikir saya salah. Kalau semuanya kita liburan, you know, kalau pendidikan nggak bisa pilih anak semua kan, tidak ada. Bukan cuma ini. Kalau semua seluruh anak ada jalan di sekolah, ya. Jadi mesti pusat, apa? Ini skripsi ini udah menjadi ketakutan bagi saya secara pribadi karena melihat paparan-paparan bapak tadi itu kan. Nah, saya juga saya juga orang yang menantang adrenalin gitu Pak. Jadi saya kalau diizinkan saya pengen skripsi dengan kejar skripsi dengan
menyiapkan 5 buku yang sudah persyaratan itu. Nah itu sebenarnya itu ibaratnya melawan arus lah, pasti susah itu. Pasti keluar. Ya, ya seperti itu. Dan itu menjadi ketakutan bagi saya, sebagai saya nggak tahu yang lain. Dan kira-kira dalam hal ini, apakah dosen-dosen yang akan memberikan itu, apakah Bapak bisa meyakinkan bahwa kami bisa lulus atau punya bisa mengerjakan visi saya atau gimana Pak? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua ini tadi apa itu tentang yang kegiatan mengajar di daerah. Nah itu kan khusus Pak tentang mungkin mereka pergi ke daerah yang ada sekolah-sekolah gitu mereka praktik sana kan Pak. Nah bagi kami teologi ini tadi saya dengar Bapak bilang bisa merintis gereja. Nah yang menjadi pertanyaannya apakah itu terikat atau ada kebebasan buat kami untuk merintis namun kami bisa meninggalkannya atau bagaimana? Sedangkan saat kami merintis kan pasti kami bisa jadi lembaga juga. Sekarang kami masih tinggal gitu Pak. Terima kasih. Oh bisa Pak.
Kenapa yang sudah pertama tuh? Kenapa yang pertama? Takut juga. Kalau udah 4 tahun gitu. Takut ya? Itu heran. Kalau saya disuruh cepet buat gembira saya kan. Oke, 3 tahun, 3,5 tahun berarti ya. Iya. 3,5 tahun itu cukup. Di tempat-tempat lain udah 3 tahun. Iya, anak saya di Undip 3,5 tahun. Dulu. Itu dulu loh, waktu pertama mereka belajar. Dia masih belajar di kampus lain juga. 3,5 tahun. Nilainya bagus kok. Cum laude tadi, 3,5 tahun ya. Jangan 31 tahun. Saya sih nggak besar. Ya, lumayan. Tapi kalau saya sebut kaget kalian saya nggak tidur nanti nggak bisa aja kayak juga. Itu kalau saya sebut aja lah. Oke, sudah, terus. Ya. Terus kalau perhitungan nilainya itu nanti bagaimana, Pak? Kok nilai? Nggak apa sih? Berarti kita di sana itu pengganti skripsi. Ya. Oh, kan biasanya kan itu per semester ada akumulatif nilai ya? Ini bukan pengganti skripsi. Itu namanya pilihan. Pilihan apa? Pilihan apa namanya? Proyek lah gitu ya. Kalau skripsi kan skripsi. Kalau kalian nggak mau skripsi kan kita nggak diistilah pengganti skripsi. Karena nggak wajib. Kalau wajib baru apa? Ganti. Ganti nggak ada. Jadi memang buat skripsi maka sudah pilihan semua. Nah, kalau di skripsi ataupun nilai per semester itu kan ada transkripsinya atau nilainya. Nanti di proyek ini bagaimana, Pak? Ya pasti ada tuh. Oh, ada. Laporan proyeknya kan dapat nilai. Yang diuji kan laporan proyek. Ya, kan ada laporan kan? Ini sama aja, ada buat skripsi, menurut di perpustakaan, buku-buku, ini buat proyek, di lapangan sama dong. Makanya baca jurnal ilmiah, baca jurnal pengabdian masyarakat. Nah, isinya seperti itulah jurnal pengabdian masyarakat. Itu yang karya ilmiah. Belum pernah tahu ya jurnal pengabdian masyarakat. Iya sih, di sekolah biologi kan nggak ada ya. Aku nih review 3 jurnal pengabdian masyarakat. Satu di Muhammadiyah Sumatera, Universitas Bulan. Satu di UIN Mataram. Karena di dalamnya belum ada. Yang kita itu dari luar. Satu lagi dari Universitas Serang. Kurang 5 tahun gitu saya. Jadi itu mengambil masalah. Jadi kalau soal bahan itu laporan, proses sedikit nanti tinggal dikasih template-nya aja. Ya. Sudah. Itu gambarnya begitu. Kalau penelitian, apa itu? Latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Tapi kalau dia mengambil masyarakat, artinya ada latar belakang, tujuan, bukan metode, tahapan penerapan, hasil, kesimpulan. Itu kan sama kan? Sudah punya gambar kan? Kalau menerikah gitu loh, ya. Sudah kan? Kenapa kamu praktek ini dan ini, gitu kan? Tujuannya apa? Kan gitu kan? Terus bagaimana tahapannya? Untuk penerapan, kayak metode itu, kayak ini dulu itu kan? Terus bagaimana hasilnya? Ini pada proyeknya kan? Kemudian apa? Simpulan, sudah kan? Itu jelas. Kalau mungkin masalah juga template-nya itu. Saya penasaran, Pak. Itu udah masih penasaran juga, jelas kan? Tahapan. Ya, jelas ya? Terus maksud Bapak tadi bilang kalau untuk proyek itu bisa langsung S2, apa bedanya kalau kita seperti orang biasa itu skripsi dan Oh enggak, ini kan maksudnya orang yang kita mau rekrut untuk kelanjutan STT IKST. Itu kan hak kita. Kan saya ngomong hak saya. Boleh dong? Kan saya mesti mengurus kelanjutan STT ini. Masa nggak boleh? Anda juga harusnya juga bangga dong, ditarik kan? Masa Anda capek-capek di sini nggak direkrut? Betul kan? Daripada saya capek-capek rekrut orang lain terus, gimana? Nanti berarti 2 tahun ke depan, aku nggak perlu rekrut orang lain lagi kan? ya, betul. Sudah ada kan banyak kan? Sekarang kan terpaksa aku rekrut. Karena pembangunan prodi. Makanya kalau nggak mau ya nanti rugi sendiri.
bisa. Cuma kan aku tetap menghargai yang lain aja tetap. Ini kita kerja keras gitu kan. Nah masa kalian orang lain datang, aku terus kalian merasa jual mahal gitu. Rugi sendiri dong. Betul ngerti? IKSM sorry ya. Nanti kamu lihat sendiri, rugi lah tuh kan. Nanti begitu jadi institut, jadi universitas, mau daftar siapa ya? Kita rugi. Siap, terima kasih. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Jadi itu dari itu, bahkan ada beberapa yang serius presentasi, dan nanti kita tawarkan juga beasiswa. Ya kan, yang lebih serius. 2 tahun kan, ditahan dulu lah, belajar dulu, langsung nikahnya 2 tahun lagi, selesai kayak gitu. Nah gitu, karena kan pertarungan di luar susah, ya kan? Juga perempuan juga begitu, jangan cepet-cepet juga nih kan? Kita kasihan juga, jadi cepet nih, udah terlanjur. Rugi nanti kalian, ya kan? Karena kalau sudah menikah kan susah kan? Kuliah kan? Bagi saya ini kan susah, ya kan? Artinya dia sarjana cukup kan? Sudah menikah, belum magister. Susah. Ambil dokter lagi, dokter kan biayanya mahal. Mikirin biaya di dapur, ya kan? Istri pasti tanya dong, gimana kalau kita makan apa? Makan buku? Enggak, makan nasi pasti. Ya kan? Kalau saya kuliah dokter, kita tetap makan nasi gitu kan? Makan buku, iya kan? Oke jelas ya? Jadi semester 7, jangan takut-takut lah, ya? Kok kalian takut sekali sih? Takut sekali, Pak. Ya? Takut sekali ya? Kayak itu, kayak siapa tuh? Siapa tuh? Bisa. Hah? Bisa takut buat skripsi gitu? Enggak kan? Oh, takut-takutan. Tapi udah mulai kurang kan? Konsultasi ya. Jadi jangan diam terus. Konsultasi ya. Iya. Oke? Mudah-mudahan bisa banyak ketakutan ya. Suara kamu berwibawa sekali, Pak. Apa? Soalnya suara kamu berwibawa sekali. Oh gitu ya? Terima kasih ya atas pujiannya. Ini mengenai yang tadi ada, kalau saya lihat informasi pribadi, kalau lihat masalah kehidupan mahasiswa di kampus, tadi memang dalam, kalau kita berkata bahwa kita akan lulus dalam 3 tahun, 3,5 tahun, itu menjadi sebuah kebanggaan, bahkan gairah sebenarnya bagi mahasiswa. Tapi kadang gairah itu dibatasi dengan niat itu kadang tidak ada pada diri mahasiswa. Itu yang ketika seorang pribadi secara pribadinya dia berkata, saya harus kejar ini, saya harus membanggakan keluarga dan lain sebagainya, saya harus kejar 3,5 tahun. Dan ketika kembali pada pribadinya, nanti ketika dalam waktu legal dan lain sebagainya, waktu itu semua akan hilang dan dia mengambil waktu untuk menyendiri dan tidak mau untuk membaca buku dan lain sebagainya. Itu problemnya, Pak. Nah pertanyaannya, apakah ada metode yang mungkin mendukung mahasiswa untuk menemukan itu dan mengerjakan gairah itu supaya mencapai 3,5 tahun itu, atau kembali kepada mahasiswa? Kalau kembali, saya yakin pun kalau tidak ada niat yang bagus itu sama aja gitu, Pak. Itu dari saya. Sekian. Sebenarnya ini bagus buat penelitian. Yang dia masakan kan? Karena saya itu susah. Dia tahu apa saja yang belajar tuh.
gitu ya. Seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, bukan saya nggak, tapi ada dosen lain yang ngotot SNG itu ya biarin aja kan. Kan kita berbeda dong, nggak apa-apa kan. Justru nanti anak jadi pintar. Kalau dosennya nggak sama kan, kalau dosennya sama kan repot, gitu. Ya, jadi anak nggak usah kaget juga. Kalau opung komentar begitu, nggak usah kaget, biasa aja gitu kan. Itu masih biasa. Kalau tempat saya dulu, wah, itu buat sendiri. Semua bubar. Ada salah bicara, turun. Jadi saya udah masuk di tempat-tempat yang mengerikan itu. Kalau hari ini nggak apa-apa. Saya dengar tadi nanti kalau ada Pak ya nggak apa-apa tuh, orang apa banget untuk dia berkomentari emang kenapa sih? Yang penting jangan ngototnya. Aku lihat nggak ada ngotot-ngototnya, biasa-biasa itu. Cuma gitu-gitu aja. Dan pikirannya bagus. Saya udah uji selama 2 bulan, bagus. Kalau Anda sering sedikit pasti itu pada benar. Karena memang miring. Terus terang saya bilang, saya tahu, karena saya kan pengajar critical thinking. Aku lihat orang lari udah tahu. Anda ngomong sama saya, pasti saya tahu. Lalu kerjaan kita kan itu, bukan bikin segala macam itu. Ya, oke ya. Jadi nggak usah terlalu takut lah. Seperti itu ya, biasa aja. Di apa tuh biasa. Apalagi sama orang tua kan, orang apa, ya? Apalagi udah jasanya udah besar ya, udahlah. Apa sih jasa kita kan gitu kan? Bukan cuma nolong ini, mau sekalian gitu aja kan? Nggak ada hebat-hebatnya, ya? Jadi itu kan kembali ke lagi. Gitu ya, dan pikir ada hebat-hebat enggak, ya? Ada lagi? Hotsia. Ini masa yang kemarin melarikan diri dari itu, orientasi. Iya. Wajahmu saya lihat lalu. Saya mau tanya ini, biasanya penyusunan skripsi itu tidak ada, baik ada bimbingan, apakah di juga sama skripsi? Nggak ada lagi kan? Ada juga. Sekarang nggak bayar kan? Enak banget kan ini? Iya kan? SKS kamu nggak bayar kan? Ya. Kalau kamu nggak bayar SKS, skripsi nggak bayar, berarti nggak bayar. Setahu saya, skripsi tidak bayar. Kalau dengar baik-baik, saya tidak pernah bayar skripsi. Saya hanya bayar SKS. Jadi pada waktu saya lihat Anda di SKS, apa? Sudah gratis SKS dan skripsi. Kemudian aku lihat juga, udah cukup lumayan ya. Buat skripsi, aku lihat itu. Buat skripsi, skripsinya, oh misalnya subsidi, rusak, dibuat lagi, berarti keluar 5 juta. Ya? Buat itu kan, penting, kalau itu kan, fotokopi itu kan, punya kos dalam 5 juta. Kan di sini, berarti adalah bisa nyampe-nyampe, segala macam di sini kan, bisa 15 juta. Nah kalau Anda punya uang, tidak apa-apa. Anda yang dalam sini gratis, tiba-tiba, keluarganya sudah skripsi, jual tanah. Siap kan? Kalau Anda tidak tahu, saya yang membuat pendidikan ini untuk orang-orang tidak mampu bisa kuliah. Ya kan? Oh iya kalau itu, saya habisin aja sendiri. Kan saya nggak buat peraturan kan? Saya hanya ikuti kan? Gimana? Betul kan? Betul Pak. Jadi saya ikutin aja loh. Yang sudah dikatakan, betul. Jadi saya nggak buat, enggak, saya nggak buat apa-apa. Ya, bukan saya mencari juga. Pokoknya apa yang memberatkan Anda menjadi seorang hamba Tuhan, pasti saya pakai. Karena saya nggak boleh sana aja. Karena saya menghargai panggilan aku. Saya paling marah orang yang dipanggil Tuhan di bawah saya paling marah. Karena saya marah-marah bisa membuat orang lebih mudah kan. Masa saya di tempat saya bilang, itu nggak mau saya. Saya sudah telepon banyak orang, saya tidak ada saya. Kenapa? Ini sudah saya belum bayar. Ijazah saya ditahan. Kamu dari mana? Terus kenapa? Kalau Bapak ambil, emangnya saya pemerintah nggak begitu sesuai.
Kalau dari mana itu saya telepon. Jadi saya sudah mendengar keluar dari orang. Nah, waktu saya dengar kata-kata oknum itu, ya selama itu terus saya nggak melanggar. Apa saya salah? Hah? Anda nggak mau bayar? Silakan. Mau bayar ya? Siapa? Kok ketawa? Siapa yang mau skripsi bayar? Oh tadi ada protes? Oh iya. Kamu mau bayar? Oh, bertanya dia cuma bertanya, bukan kamu bayar. Dia ragu-ragu, apakah? Saya hanya menyuarakan pesta. Iya, saya ini itu. Masa pesta itu kata kalian, ambil bayar. Tidak mungkin dong. Betul ya? Kalau pimpinan sendiri itu karena kalian harusnya di SKS. Tapi karena SKS kalian free, maka jadi pimpinan sendirinya adalah lebih. Jelas ya? Jadi ini sudah disetujui ya? Disetujui oleh yayasan juga ya. Ini bukan hanya keputusan saya, ya kan? Tapi kalau ada di antara Anda yang mau menyumbang, Pak saya ini sudah terlanjur punya uang skripsi, mau nyumbang silakan, kami terima. Kasih aja ke sana, jangan ke saya. Kasih ke bidang keuangan. Karena kan kami tidak boleh terima uang cash. Kita transfer aja ke keuangan, gitu ya? Siapa tahu ada berdebat tuh. Kami dengan senang hati. Dan Anda berminat di gerakan Tuhan untuk membayar skripsi, anggap aja itu persembahan lah. Boleh, ya. Setuju? Gitu ya, tapi jangan ke saya kan. Ya, nggak boleh saya bagi-bagi, nggak boleh. Karena itu harus ke Tuhan. Gitu ya. Jangan ada yang kirim uang ke saya ya. Oh bisa, wah kok dibatalkan skripsi nggak bayar. Saya kasih kelas makanya Pak bisa. Ya. Jadi nggak ada hubungan itu ya. Kalau saya nggak usah juga saya berikan aku seperti yang sama aja. Jadi percuma lah kalau jauh saya itu percuma. Ya. Saya ini orang nggak jadi stop kok. Ya. Nggak bakal berubah ada buat apa pun juga. Kalau sudah begitu ya begitu. Ya. Ya memang harus begitu kan. Ya. Walaupun Anda dekat dengan saya juga nggak berubah. Kalau begitu ya begitu. Gitu. Ya. Lupa tuh. Oke? Ada lagi? Selain yang tadi, wah, ini siapa nih Martinus rajin bertanya, nih bagus juga. Silakan. Saya mahasiswa kembali tadi mungkin saya dulu saya jawaban yang pas gitu karena problem saya pribadi juga kadang dalam ketika itu berbicara tentang yang tadi orang menyanyikan bersama. Tapi terkadang yang dibatasi dengan misalnya contoh kalau kita berkata mulainya kapan, kita bisa berkata mulai dari sekarang. Tapi mahasiswa kadang-kadang bingung mulainya dari mana ketika dia ini menerangkan. Itu masalah yang kadang dihadapi sehingga seiring berjalannya waktu ada waktu-waktu saya nggak misalnya contoh kita belajar 30 menit di kelas, kita istirahat 15 menit. Nah setelah itu dia pandang itu waktunya sebentar aja, jadi dia gunakan untuk istirahat. Masuk lagi, nanti kita nggak nyangka ternyata satu hari itu waktu yang dibuang yang ini itu dikumpul ternyata udah 2 jam, udah 3 jam. Itu terkadang yang membuat mahasiswa kadang belajar juga, makanya harus belajar dan lain sebagainya. Itu gimana cara menyikapi tentang masalah itu? Ya, karena udah sebenarnya ini aja dulu kan.
sebelum itu ya nggak ada hasilnya. Jadi kalau gitu, jadi ada misalkan ada buku berapa itu, boleh nggak? Jadi ada perluannya. Jadi kata perluan itu lagi tulis. Kemudian kalau ada mau belajar kan berarti kan ada punya fasilitas bersama kelompok. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat selama ini saya nggak tahu. Kalau saya sih kalau kan dalam ada ketua bidang kepasukan juga kan. Jadi Anda bisa lihat apa waktu-waktu belajarnya, ya waktu belajar kelompok segala macam kan. Kalau nggak tahu kan perlu kelompok. Nah kemudian juga berarti di kamar-kamar kalian juga mesti ada persekutuan yang bagus. Kemudian juga di kompleks perempuan, di kompleks laki-laki mesti ada persekutuan yang bagus, saling menolong, saling melihat. Dulu saya kan suka diminta begitu. Sar, ada teman kita tuh, kenapa? Nilainya bahaya tuh, udah pasti bakal dikeluarkan tuh. Gitu kan, tolonglah dia kan. Tapi susah kan, saya orangnya terlalu terang. Kamu bisa belajar? Bisa. Kalau temannya bilang udah bakal dikeluarkan dia, karena nilainya jelek. Nah itu berarti ada orang-orang yang teman-teman yang mendekati. Karena ada orang nggak mau mengaku tidak bisa tuh nggak berani. Kalau kita sih ngaku nggak bisa nggak apa-apa, tapi ada orang tuh sudah nilainya jelek semua, bisa nggak bisa, gitu kan? Padahal nggak ada buktinya. Nah ini bagaimana caranya? Berarti mesti ada pertemanan kan? Nah, sebenarnya ya senat kan ada di sini. Ada senat, ada di kamarnya ada orang, ada kelompoknya, di asrama perempuan ada kelompoknya, di asrama laki-laki ada kelompoknya, ada senat. Kan bisa bicara toh, apa sih pergumulan-pergumulannya kan? Nah nanti dari pergumulan-pergumulan itu kita tahu lah, mereka bicara, kebutuhannya apa? Oh saya perlu ada pembimbingan, ada kelompok, itu cara. Nanti kalian lanjutkan juga, perlu ada di forum-forum diskusi, ada forum apa? Tanya itu. Kan kita mau buat juga kan di sini kan, buat seperti itu. Jadi seharusnya sih kalian yang aktif, membuat juga artikel-artikel di jurnal, di media, ya kan? Kan mau tulis kan di media kan, di Kompasiana, di mana kan? Boleh. Siapa yang membimbingnya? Jadi aktif. Jadi nanti akan kalian terdorong untuk terus belajar gitu. Jadi kalau belajar terus nggak ada hasilnya kan males kan. Tapi kalau belajar, ini dimuat loh di Kompasiana, di mana gitu kan? Keren kan? Di jurnal. Nah, semangat lagi kan? Jadi selalu lihat itu, selalu diukur gitu. Kerja dan hasil. Jangan kerja tanpa hasil gitu kan? Ya seperti itu. Nah itu saya katakan cobalah kira-kira model apa yang bisa diterapkan di asrama itu supaya ada kolaborasi, ada kerjasama, ada mereka juga bisa bergairah, bersemangat gitu. Kan saya bilang gitu kan. Asrama juga begitu, kebutuhan asrama juga kalian mesti perhatikan itu. Dulu saya waktu kuliah, karena kebetulan saya kan banyak dapat uang ya, maaf bukan dari sekolah juga. Jadi kalau kuliah dulu karena tempat saya di Malang kan, karena teman-teman saya dari daerah gitu ya, tapi dari ikut-ikutan semua. Saya suka lihat ini, siapa yang jarang makan enak gitu, antara gitu kan. Saya ajak dia makan gitu, supaya dia kalau ketemu dengan teman-teman nggak minder gitu. Kalau penjaga saya ajak gitu, gara-gara kaget ya, waduh Ustaz, makasih ya. Iya, supaya lu nanti jadi pendeta nggak minder, Tuhan bisa beri, kan gitu kan? Iya gitu. Tapi kan nggak perlu harus seperti saya begini, kalau lain. Jadi cobalah membantu teman-teman. Saya ini banyak kerjasama. Makanya kalau teman saya panggil, datang dia. Banyak, saya masih punya banyak teman. Gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka mau datang gitu kan. Mereka percaya aja lagi kadang-kadang gitu. Jadi Anda perlu teman yang baik, yang bagus. Jangan diskriminatif. Tapi sesuatu teologi, kesukuannya terlalu berlebihan. Jangan lah. Kalau saya kan bersyukur ya. Kalau ditanya, Bapak aslinya mana? Apa? Aslinya mana? Gua nggak ngerti asli. Saya nggak ngerti asli. Saya penduduk. Bapak aslinya mana? Menurut Bapak aku aslinya mana? Bingung ya? Maksud
bapak dia. Aku orang Jawa, bapakku orang Batak, istriku orang Timur, anakku orang apa? Boleh nggak anakku jadi bupati di sini? Ya. Kalau gitu saya nggak tulis sampai. Ya mana tulis lah. Gua udah jadi bangsa Indonesia, lu tanya lagi itu seperti itu kan? Iya kan? Betul kan? Jadi kalau gitu gimana dong? Anak-anakku di Bekasi lahirnya nggak bisa jadi bupati. Nggak bisa terus. Mau cari kemana? Itu saya nggak ngerti gitu. Kalau saya disebut asli saya nggak ngerti. Memang ada Huta Barat gitu kan? Sekarang lagi bingung waktu saya masuk di Lambik kan nggak boleh lagi pakai marga kan? Di San Antoni aja. Dia bilang, bapak ini nggak menghargai orang Batak. Siapa yang nggak menghargai? Oh dimintanya begitu, ya kan? Dimintanya hanya begitu. Jadi repot. Nggak ada hubungan menghargai seperti itu. Karena ada orang Batak juga. Wah, bapak nggak bisa bahasa Batak. Bapak berarti enggak. Saya bilang saya ini mungkin lebih orang Batak daripada kalian. Kenapa? Orang-orang Batak dulu kan terkenal jujur, tegas, adil. Ayo, sekarang saya buat begini gimana? Gimana? Pernah saya diminta membuat kurikulum Batak ini. Enggak, saya nggak bisa bahasa Batak. Tapi disuruh buat kurikulum apa tahun? Oh, saya nggak ngomong karena keahlian saya kan, kurikulum kan. Ditanya aja, bagian bukan coba bahasa Batak, kok nggak bisa. Tapi jangan hati-hati loh. Kalau cuma gara-gara bahasa atau kali, kalau nilai-nilai kejujuran, keadilan, boleh lo bertarung dengan saya. Iya. Ada kau orang Batak mana? Kok jadi penipu? Misalnya gitu kan? Sorry kan? Kalau bicara begitu, nggak usah lah. Cuma nilai-nilai itu ada kan? Tapi ketika ada kan jadi bercampur kan? Ya, ini mesti saya juga mesti berusaha seperti itu, ya. Betul kalau saya sih memang ya itu tadi udah terlalu campur baur kan lahir di Jakarta kan. Jadi bingung kan? Kalau anda sebut saya orang ya saya orang Areng kali ya. Ya. Saya nggak merasa apa itu. Makanya kalau saya ngajar seperti itu Pancasila, saya bingung dengan apa? Bagaimana menghentikan begitu? Ya kan kita kan bangsa-bangsa menjadi bangsa. Ya. Berarti kalau dari bangsa-bangsa lain masuk ke sini kan suku bangsa. Ya. Bangsa Cina masuk ke sini suku kan, turut Tionghoa kan, Arab masuk kan. Jadi bangsanya Indonesia. Ini dari Pancasila lagi. Ya kan, begitu kan? Harusnya ada begitu. Kalau saya sih gitu. Saya sih Indonesia nih. Waktu saya ngajar di UST itu biasanya anak pun saya tuh lihat saya. Lihat saya ini nikah dengan orang bukan Batak, anak-anak pun saya dekat itu nikahnya dengan bukan orang yang sama suku. Ganti-ganti mereka. Sampai saya heran, kenapa kamu bilang? Iya kan bapak ada contoh aja. Jadi saya langsung nggak usah ngomong ya, nggak perlu gitu ya. Saya nggak mengajarkan Anda ikut saya, enggak. Itu kan bebas kan pilihan. Gitu ya. Tapi di kampus ini coba diatur semuanya, ya. Janganlah terlalu apa? Janganlah diskriminatif. Tuhan Yesus itu nggak pernah diskriminatif. Ya. Tuhan itu nggak pernah diskriminatif. Saya bertanggung jawab kepada keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, bukan saya diskriminatif. Karena memang tidak ada yang bertanggung jawab selain saya. Dan itu menjadi latihan bagi saya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk saya berada di tengah masyarakat. Nanti di tengah masyarakat yang lebih luas, saya tidak akan diskriminatif. Seperti saya tidak membedakan dua anak saya. Ya? Maka saya berkata kepada orang lain, saya tidak akan diskriminatif. Mau dari suku apapun, tidak apa-apa. Karena bagi saya mereka adalah manusia. Manusia segambar dengan halal. Ya walaupun kalau begini-gini, saya kalau kebetulan saya nggak bisa ngerti bahasa-bahasa macam-macamnya. Karena kemampuan bahasa aku rendah. Saya dulu bahasa Inggris belajar dari kecil. Dari kecil belajar. Khusus terus bahasa Inggris. Sampai tua khusus terus. Karena kemampuan bahasanya kurang. Kan kalau masuk kelas teologi, TOEFL itu mesti 500 kan? Begitu masuk, khusus lagi. Oh ganti lagi, khusus lagi. Lupa lagi, khusus lagi. Sampai saya udah lupa, khusus apa tuh? Waktu itu apa lagi? Macam-macam. Makanya kalau saya di sini bisa bahasa Batak, bukan gara-gara
saya itu tidak suka, memang kemampuan saya lemah. Saya ini cuma sudah Kristen. Ya. Jadi kalau Anda pilih ketua STT nggak pintar, ya bukan salah saya kan. Ya. Salah Anda sendiri, setuju gitu kan. Ya. Kemampuannya hanya sebatas ini lah. Ya. Gitu ya, jadi jangan ada lah ya diskriminatif, apalagi Anda percaya Yesus lagi kan. Ya. Betul kan? Apalagi aku ini kan orang HAM, susah kan, orang hak asasi manusia kan. Dulu kan aku termasuk kelompok pejuang HAM. Banyak kadang-kadang orang segan. Ya. Ini nggak ada seperti itu. Ya? Oke? Jadi jangan ada pertaruhan di sini ya, suku. Ya. Oke? Silakan lanjutkan. Setelah itu nanti belum habis. Oke? Nah, dia tadi kan bingung kan, si Paul kan, wah, punya tambah banyak, nggak ada yang berubah. Lihat, itu SKS, kita sudah hitung semua. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan. Kalau kita baik-baik, jam kegiatan. Kegiatan itu artinya apa? Bisa begini, tatap muka, bisa praktek di luar, bisa seminar, ya. Semua kegiatan bisa makan di proyek desain adalah kegiatan. Bagaimana menghitung SKS-nya? Dari jam kegiatan. Kalau KKN, nanti kalau Anda nanti PKL, saya akan teliti lagi. Berapa lama Anda bekerja di sini? Ya. Kalau 4 bulan, harusnya Anda bekerjanya PKL itu 20 SKS. Kalau kurang 20 SKS, maka kita tambahkan kuliah online tempat Anda KKN itu bisa PKL lebih baik. Ada sebelumnya, betul saya. Jadi tidak ada lagi PKL yang dihitung nantinya sama SKS. Seperti juga kegiatan-kegiatan. Jadi hitungnya kegiatan. Kan ditanya tadi kan, yang apa? Yang riset kelompok itu, yang dihitungnya kegiatannya, jam kegiatannya. Jadi kalau kegiatan Anda adalah 4 bulan, 1 hari 8 jam, itu 12 SKS. Sebenarnya sampai Jumat. Ya sampai Jumat itu kan. Ya, kalau mau tambahin lagi sampai Sabtu ya gitu lagi. Gitu kan. Berarti nggak sampai 4 bulan, mungkin hanya 3 bulan. Nah, kalau ada kerja keras yang lebih tinggi ya di situ. Waktu kerja, jadi waktu kegiatan, tapi ya. Bukan waktu tatap muka seperti ini. Misalnya waktu belajar Anda nih, itu dihitung. Nah, seperti tadi kan baca 30 menit, istirahat 15 menit. Nah, itu udah benar itu. Jadi yang dihitung kegiatannya hanya 30 menit. Betul ya? Istirahat itu tidak dihitung kegiatan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau nanti kalian belajar, ada laporan belajar, yang disebut kegiatannya bukan istirahat, kegiatan belajarnya. Ikut jelas? Itu cara menghitung SKS. Jadi berapa lama mata kuliah itu diberikan? Kan kalau kita dulu kan tatap muka 2 kali 50 menit, kan istirahatnya kan 10 menit. Di luar tatap muka itu ada belajar mandiri 1 jam, ada belajar kelompok 1 jam. Ya kan? Berarti 1 SKS itu 3 jam 1 minggu. Kalau 2 SKS 6 jam 1 minggu. Nah ini disederhanakan. Kalau di 3 kali 16 kan 48 jam. Ini langsung dipotong 45 jam aja. Ya, gitu, yang ini. Kalau kali kan 16 kan, dari 3 ke 48 kan, 1 SKS kan. Jadi di rata-ratanya 45 jam. Itu cara menghitungnya begini. Anda boleh lapor kalau perhitungannya salah. Itu punya hak kan? Lupa saya begini banyak. Nah saya juga belum tahu weekend Anda itu berapa lama. Kalau weekend yang pergi ke sana dihitung, naik badannya dihitung, berkegiatan. Ya. Nanti Anda jadi ahlinya jadi guide. Karena jalan-jalan kan, kalian apa guide? Karena setelah pergi kemana-mana, ya naik kendaraan gitu. Jadi selama 100 meter kerjanya di jalan tuh 2 jam weekendnya. Oh iya betul jadi ahli. Tapi ahlinya bukan
khotbah. Adanya jadi pemerintahan. Jalan-jalan terus gitu kan. Jadi yang dihitung adalah pada waktu ada layanan di gereja atau khotbah. Kalau ada khotbah tiap minggu, bagus kan? Saya kadang-kadang bingung, mahasiswa khotbah, layanan tiap minggu. Saya kata ngapain aja ya? Kalau dia tiap minggu pelayanan, kerja kan bagus kan? Khotbahnya mungkin bagus, ada sekolah minggunya meningkat, gitu kan? Juga penampilannya juga oke, gitu kan? Ramah sama orang lain, gitu kan? Betul kan? Kalau dia ngajak sekolah minggu kan mesti ramah kan? Gak boleh judes kan? Boleh kan? Seperti itu ya. Belum jelas ya, jadi 45 jam satu SKS ya. Tapi yang disebutnya kegiatan ya. Ya. Oke, nah ini dia matanya kan. Tadi semua jenis kegiatan terpilih dibimbing oleh dosen ya. Jadi Anda tidak boleh menentukan sendiri. Jadi nanti Pak Waket ini menentukan jumlah-jumlah master kelompok-kelompok gitu ya. Ya, supaya mereka ini ada. Saya nanti setelah mengajar academic writing, saya minta Anda berkelompok-kelompok. Yang lumayan menulisnya menjadi ketua kelompok. Kalau dia rajin mengajar, kelas-kelasnya itu bisa dihitung SKS, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kan ketahuan gitu kan. Kalau dia nggak rajin mengajar, jangan gitu. Gitu kan? Cukup jelas ya? Jadi yang kita ambil itu adalah kalau SKS-nya banyak, kompetensinya ada. Jangan Anda dapat SKS banyak, ditanya kompetensinya apa? Nggak tahu Pak. Apa yang Anda senangi? Itu mesti tahu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang senang, usulan juga. Saya nanti usulan apakah perlu workshop apa, diskusi apa, ya? Perlu pelatihan apa, pelatihan khotbah, ya, pelatihan apa lagi? Pelatihan mengajar, kan? Ya, kan? Dua kan, pelatihan khotbah dan pelatihan mengajar. Ya? Nanti yang bahan-bahan khotbah kan bisa ngalahin gitu kan, stand up comedy gitu kan. Ini usah kalah sih, yang pinter-pinter khotbah misalnya kan, misalnya yang pinter-pinter mengajar juga kan. Coba kemarin saya di apa teater itu, lihat guru ngajar bagus banget gitu. Udah hampir saya kasih 4,0, hampir. Tapi kadang-kadang dia ketinggalan RPS-nya terpaksa lah, kurang sedikit. Tapi bagus kan. Memang betul buat saya itu. Orang ini kok bagus ya ngajar. Oh rupanya dia asesor PAU. Ya wajar aja kalau bisa itu. Sampai saya terpesona juga lihat sini kan. Bagus sekali kan. Kelas 4 loh, S1 keren loh. Senang saya lihat itu. Nah kalau ada anak begitu kan keren kan. Pasti diundang lah ngajar-ngajar seperti ini. Begitulah dicari ya. Jangan coba apa terpesona kanan kiri gitu ya. Tapi adalah isinya gitu ya. Ya. Oke, terus nah, ini kan lagi kan nanti ini kan coba lihat kan, jadi nanti kami yang konversi, bukannya pemerintah, kita yang konversi. Kan ini baru pertama kan, ini juga teman-teman lain juga mungkin masih kaget gitu kan. Tapi kalau kami di Ramli, itu wajib tuh. Mereka belajar tanpa mereka itu wajib. Ya. Gitu ya. Jadi Anda sekarang cobalah bakatnya apa, minatnya apa, gitu, mau jadi apa gitu. Coba lihat, ya, rata-rata pandai-pandai bicara, gitu kan. Apa lagi? Ya, macam-macam lah gitu kan. Dikembangkan lah ya. Ya. Jadi jangan terpaku kepada skripsi, tapi menulis karya ilmiah wajib. Beda ya. Jadi sebenarnya menulis karya ilmiah loh, tapi bukan skripsi. Jadi laporan penelitian itu karya ilmiah. Makanya kita perlu belajar academic writing, gitu ya. Itulah nanti ada evaluasi kan.
Nah nanti ini agak susah nih, nanti saya jelaskan ya. Misalnya nanti praktek gitu kan, di gereja kan. Dari gereja dia ngapain praktek? Saya prakteknya dia ngajar sekolah minggu. Nah nanti saya kembali ke mata kuliah. Prakteknya, apalagi dia ngajar. Nanti STT yang akan mengekupales. Jadi ada yang namanya ekupales terstruktur. Artinya adalah ada praktek, ada mata kuliah. Tapi ada ekupales tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu soft skill. Hard skill. Yang tidak terstruktur adalah soft skill. Gitu kan? Nah soft skill itu apa? Soft skill itu bicara tentang karakter, pemimpinannya, itu soft skill. Kalau waktu praktek ada gimana pemimpinannya? Ya, setianya segala macam itu dilihat, ya, jurannya atau apa itu soft skill. Nah itu yang dilihat kepada karakter ya. Itu ada benar-benar. Tapi kalau yang ke hard skill, Anda ngajar sekolah minggu, ngajar kebanyakan pemuda, ngajar apa? Khotbah gitu, atau ngajar orang dewasa, itu namanya dia skill. Kalau hard skill berarti ada mata kuliahnya. Nah dia akan diekupales, walaupun dia tidak kuliah, tapi prakteknya itu diekupales ke mata kuliah. Sudah jelas? Dan ini memang jarang bisa. Makanya banyak STT belum melakukannya. Kadang-kadang mereka hanya hard skill saja. Jadi sebelum praktek, Anda siapkan di sini gimana maksudnya bahan-bahan ngajar sekolah minggu selama setengah tahun. Nah, Anda ngajar sekolah minggu. Atau ngajar di apa? Ngajar di remaja pemuda disiapkan. Bahan-bahannya ada begini. Seperti itu. Itu namanya equivalency ke hard skill. Jadi begitu sudah selesai Anda ahli di sekolah minggu, ahli di pemuda dan remaja. Seperti itu, ya. Kemudian kalau Anda buat proyek kan, Anda ahli membuat proyek kan. Kita harapkan sih di sini ada camp yang bisa kita laksanakan setiap tahun. Ya, nanti makanya saya tawarkan kepada teman-teman siapa yang membuat proyeknya, remaja, ya, pemuda, atau siswa, kan banyak kan? Kan kita banyak kenalan sekolah-sekolah kan? Camp siswa kan bisa kan? Betul kan? Iya, camp siswa bisa. Desember ini buat camp siswa bisa nggak? Libur nggak? Kalau Desember sih sulit Pak. Mana ada? Karena masih mereka dengan kegiatan Natal. Ya, biar camp Natal kan bisa. Ya. Kalau dari Desember Natalnya di Juni ya. Oke. Terus di acara-acara Paskah gitu. Paskah kemana? Nah kita buat acara tahunan situ. Nah kalau ini yang jadi acara itu sekolah minggu dan remaja gitu, dan nanti baru yang apa yang umumnya, nah, itu bagus. Keluarga juga bisa kan. Tapi kita mesti cari keluarga yang betul-betul dulu. Kalau keluarga yang bimbingnya semua dosen kan repot. Ya kan? Nggak bisa kan? Kalau kita buatkan keluarga yang ajarin dosen semua, kan diajarin bahasa Inggris, bahasa Ibrani, repot juga bisa. Nggak cocok tuh keluarga kan? Misalnya, berarti kita mesti gabungan kan dengan yayasan, dengan siapa kita cari sama-sama. Gitu ya. Tapi kalau remaja apa? Pemuda masih bisa kan? Ya. Kita tetap cari kan yang lain juga, tapi lebihnya dari kita, gitu ya. Jadi remaja, pemuda dan sekolah minggu. Seperti itu ya. Jadi ini ya, kenapa dasar hukumnya begini. Jadi kita diberikan hak membuat ekuivalensi. Kan mungkin ada bingung, masa sih Pak praktek bisa dapat SKS gitu? PKN itu dapat SKS. Cuma saja dulu mereka nggak ngerti begitunya kan. Dosen Anda juga nggak ngerti begitu PKL kan. Bukan hanya dosen Anda sekarang. Dosen saya juga dulu di 3 begitu. Saya praktek 1 tahun tuh. SKS-nya 6. Terus saya tanya, hitungnya gimana? Udahlah jangan banyak ngomong. Biasanya begini 1 tahun. Ini pendidikan. Iya, ini turun-temurun SKS.
jawabannya begitu. Saya belajar kan, sekarang saya jelaskan. Jadi yang dihitung SKS adalah kegiatannya. Kalau kegiatannya sampai seperti itu dihitung SKS. Jelas ya? Bukan turun temurun, tapi kegiatannya. Oke? Jelas kan? Gimana? Jelas? Siapa nama bu? Hah? Gessler. Wih, nasionalis Papua ini. Iya, dia kan Gessler kan? Di Mansina nama itu Gessler tuh. Aku tidak salah sebenarnya. Ini bukan dia. Itu bukan mengada-ada, betul kan? Iya, jadi saya nggak bohong-bohong. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan jadi apa? Nama Gessler ini bisa membantu Papua. Amin. Haleluya. Mengharapkan lama sekali, teman-teman saya juga udah teriak. Ayo Pak. Maksudnya kita menerapkan mereka belajar itu nanti bukan berakhir ini. Waktunya jam 1 masih. Ya silakan dari kita lagi. Sebentar loh, ini susah loh, susah. Anda cari dosen-dosen jalan tidak jelaskan. Bukan sombong, bukan susah. Tapi kenyataan susah. Makanya itu tidak susah. Ya kan? Ada? Yang baru? Siapa lagi yang baru? Tapi ini baru lama sih ya. Campuran tuh baru lama dia. Ayo siapa yang ini? Yang sedang di kalian 3 tahun ya? Ya. Pasti. Nah, kita tahu kalau itu. Dan itu